Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah IKA di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikaruniakan kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu menjadi renungan buat kita tatkala kita ingin menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa adalah ketika kita ikut serta dalam syiar dalam dakwah ini. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang ada takwa di dalam hatinya, maka dia pasti ikut serta dalam yu'azzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Artinya orang yang ikut serta dalam syiar dakwah, maka sesungguhnya itu ciri ada ketakwaan di dalam hatinya. Maka tatkala kita menjadi bagian orang-orang yang ikut serta dalam membesarkan syiar dakwah ini, maka teruslah kita ikut serta di dalamnya, apapun kontribusi kita di dalamnya. Apakah kita menjadi bagian dari peserta, atau kita menjadi jamaah, atau menjadi bagian orang-orang yang juga ikut membesarkan syiar dakwah ini melalui media, maka insya Allah itu bukti ada ketakwaan dalam hati kita. Tatkala ketakwaan itu sudah ada dalam jiwa, dalam hati kita, maka inilah yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal yang telah dilakukan oleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kata Allah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dari orang yang berupaya untuk takwa. Bekal takwa ini menjadi penting, sahabat sekalian, karena sesungguhnya inilah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Bahkan orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa, dan utamanya adalah pada saatnya nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersamakan dengan orang-orang takwa yang lainnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bagaikan kafilah yang terhormat. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa ikut serta dalam dakwah ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus bergelut dalam syiar dakwah. Satu hal yang juga menjadi renungan buat kita, bagaimana ternyata syiar dakwah itu ada juga dalam penampilan kita, dengan perilaku kita. Jadi perilaku keseharian kita sesungguhnya itu merupakan bagian dari yu'adzim sya'airallah. Kisah yang luar biasa tentunya bisa menjadi renungan buat kita, bagaimana ada seorang Syekh Ahmad dalam perjalanannya dia juga punya sahabat-sahabat yang lain. Nah, Syekh Ahmad ini ternyata dikaruniai dengan seekor kuda yang luar biasa, yang gagah, luar biasa lah. Bahkan ketika orang ingin melihat kudanya itu pasti kemudian tertarik dengan kudanya. Tidak terkecuali juga dengan seorang wanita cantik yang ada di kampung itu. Dalam kisahnya disebut dengan Laila. Bagaimana kemudian ketika melihat kudanya Syekh Ahmad ini ternyata menginginkan, sampai kemudian dia membuka sayembara. Siapa yang bisa mendapatkan kudanya Syekh Ahmad, saya rela menikah dengannya. Maka orang saking berebut untuk bisa mendapatkan kudanya Syekh Ahmad karena untuk bisa menikah dengan Laila tadi. Dan ternyata ada seorang sahabatnya Qasim
Maka dia minta kepada Syekh Ahmad, "Syekh, juallah kudanya." Ya, tapi kemudian dia bilang, "Saya tidak akan menjual." Ya, karena keinginan mendapatkan Laila tadi, akhirnya ternyata Qasim berputus asa sampai kemudian dia tidur di serambi masjid, yang pada sebuah kesempatan Syekh Ahmad berputar melihat temannya ini, Syekh Qasim ini masih berada di pinggir masjid tidak pulang. "Kenapa engkau tidak pulang?" "Saya dalam keadaan sakit, wahai Syekh." "Ya sudah, kalau begitu saya akan mengantar kamu." Nah, ketika itu kemudian dinaikkan ke atas kudanya. Kemudian Qasim meminta kepada Syekh Ahmad, "Ada pakaianku yang tertinggal di dekat masjid tadi." Maka kemudian diambilkan oleh Syekh Ahmad. Maka tatkala akan Syekh Ahmad mengambilkan pakaiannya, akhirnya kemudian Qasim memacu kudanya yang kemudian menyampaikan lambaian kepada Syekh Ahmad, "Selamat tinggal, wahai Syekh Ahmad. Aku akan bawa kudamu ini dan aku akan menikah dengan Laila." Tapi kemudian Syekh Ahmad masih sempat bertanya, "Tunggu sebentar. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku rela kehilangan kuda kesayanganku ini. Tapi pesanku adalah jangan kau ceritakan kepada siapapun juga bagaimana caranya engkau mendapatkan kuda dari aku." Karena kenapa? Ketika engkau menceritakan cara mendapatkan kuda dari aku, yaitu dengan cara menipu, dengan berpura-pura bahwa engkau adalah sakit, maka sesungguhnya aku tidak rela. Pada saat itu kemudian Islam yang menjadi bagian yang dihinakan karena perilaku engkau. Kau mendapatkan sesuatu dengan cara menipu tadi. Aku tidak rela, yang akhirnya kemudian disebut, dia tuh, wahai Syekh Ahmad telah ditipu oleh aku. Dan itu berdampak sesungguhnya kepada bagaimana Islam dihinakan karena perilaku kamu. Jadi yu'adzim sya'airallah, mengagungkan syiar Allah ini juga merupakan bagian dari perilaku-perilaku yang kita hadirkan dalam keseharian kita. Maka tatkala kita berperilaku yang baik, senantiasa menjaga akhlak kita dalam keseharian, maka insya Allah sesungguhnya kita pun sedang yu'adzim sya'airallah. Mudah-mudahan takwa ada dalam hati kita sehingga kita bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa berhasil nanti naik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang utamanya tadi adalah kita bisa dibersamakan dengan orang-orang takwa yang lainnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bagaikan kafilah yang terhormat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.